Oke semuanya, jadi di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang penyambungan kawat pompa air jet pump seperti ini. Yang kumparan sekunder adalah menggunakan kawat double layer ya. Ini agak beda-beda gimana gitu, tapi hasilnya tetap sama. Dan untuk Anda yang ingin hasil lebih rapi, ini kita pukul-pukul pakai tangkai obeng seperti ini kalau saya. Tapi kalau Anda mungkin bisa menggunakan bahan yang lebih bagus lagi, lebih elastis, sehingga hasilnya akan lebih bagus ya. Dan untuk Anda yang telah menonton channel ini, terima kasih. Dan saya berharap Anda untuk subscribe ke channel ini, karena saya akan sangat banyak membagikan tentang cara perbaikan pompa air, mesin cuci, dan peralatan listrik yang sering Anda gunakan di rumah. Oke, kali ini kita rapikan dulu kawat-kawatnya agar tidak short body, tidak short rotor, tidak short body bagian samping ya. Cara perapiannya juga seperti ini. Habis itu nanti kita akan pasang mika penutup antara seperti ini ya. Ini saya menggunakan mika dengan tebal ukuran 0,25 mili. Tebalnya segitu ya. Panjangnya sesuaikan aja antara bentangan primer dan sekunder agar tidak berhimpitan gitu, pokoknya tidak langsung menyatu, tidak langsung bergesekan seperti itu. Dan kemudian kita akan tali menggunakan alat seperti ini. Ini adalah apa itu, kawat email yang saya gulung jadi satu. Kemudian ini benangnya saya menggunakan belang nilon yang saya gabung dua menjadi satu seperti ini. Kemudian kita tali memutar sehingga rapi. Intinya sih agar tidak nyangkut asnya atau agar tidak nyangkut rotornya. Oke, kita tali terlebih dahulu. Oke, setelah rapi seperti ini, kemudian kita lanjut ke kumparan yang selanjutnya, yang bagian kawat-kawat itu. Kita tadi sayang gulungnya ada yang sambungan pada bagian sekundernya ya, yang ukuran 0,75. Di sini ada sambungan karena kawat saya habis, terpaksa saya buat sambungan seperti ini. Dan kita keruk dulu, kita kupas, kemudian kita sambung dan nanti akan kita solder ya.
Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus mencari kawat yang output sekunder. Kawat output sekunder ini telah saya jelaskan di video yang lalu tentang penggulungan pompa air jet pump seperti ini. Udah tak jelasin ya. Mungkin Anda apabila belum mengerti bisa tonton video yang sebelumnya tentang perbaikan pompa air jet pump seperti ini. Kemudian setelah kita temukan antara output sekunder dan output sekunder, kemudian kita keruk dan kita sambung menjadi satu seperti yang lainnya ya. Setelah kawat yang sekunder kita keruk dan kita sambung, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mencari kawat output primer dan output primer seperti yang sudah saya jelaskan di video-video yang kemarin ya. Itu kita keruk kemudian kita sambung menjadi satu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pencarian untuk penyambungan kabel ke kamennya. Kamen itu yang dapat listrik langsung, yang dapat fuse, yang dapat thermal protect pengaman panas ya. Di sini kita sambung yang kawat ukuran 0,85 atau kawat primer dan kawat double layer 0,75. Kemudian kita sambung ke fuse-nya atau juga yang dinamakan thermal pengaman panas ya. Kita sambung seperti ini dan kita kasih thermal pengaman panas. Mungkin di sini ada yang bertanya, kenapa harus dipasangi thermal pengaman panas? Jadi ketika pompa air ini bekerja itu kan menimbulkan panas induksi ya. Kemudian alat ini akan bekerja ketika suhu telah mencapai batas tertentu, sehingga kawat pun akan aman, tidak akan terjadi kebakaran atau konslet pada sambung-sambungan kawat seperti ini ya. Jadi pompa aman. Untuk itulah thermal protect ini dipasang. Kalau saya sih kebanyakan seringnya memakai alat seperti ini agar bisa kasih garansi panjang ke konsumen. Kemudian seperti ini ada 3 kawat, yaitu yang sekunder 2 karena double layer, yang primer 1 seperti itu. Ini adalah untuk kabel kamennya, paham ya? Kamen untuk listrik aja. Dan setelah kamennya oke atau kabel kawat listriknya udah terdapat, udah kelihatan, udah kita sambung,
Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mencari runningnya. Running itu apa sih? Running itu adalah kabel atau kawat yang dihubungkan ke listrik dan juga dihubungkan ke kapasitor. Jadi dua fungsi ya. Ini langsung masuk ke listrik, langsung juga masuk ke kapasitor. Ini adalah yang primer ukuran 0,85 yang kita tandai kemarin ya. Mungkin bagi Anda yang belum paham atau gimana, bisa tengok video yang kemarin ya. Jadi untuk yang kabel runningnya tak kasih warna kabel hitam ya, warna kabel hitam untuk runningnya. Oke, kita sambung dulu. Kemudian setelah selesai untuk kawat yang penyambungan kawat ke kabel yang running, kemudian yang terakhir yang double layer ini yang sekunder ini fungsinya untuk starting. Starting itu apa? Starting adalah kabel yang terhubung ke kapasitor saja, seperti itu. Untuk kabel yang terhubung ke kapasitor akan tak kasih kabel yang berwarna biru ya. Jadi ingat ya tadi ya, untuk yang commonnya yang fuse tadi kabelnya hitam, untuk yang running kabelnya hitam juga. Untuk yang starting ini adalah kabel yang berwarna biru. Oke, kita solder terlebih dahulu ya. Setelah oke punya, semua tersambung, semua aman, semua udah kenceng, langkah selanjutnya adalah kita solder terlebih dahulu. Gimana bang kalau nggak disolder? Ya terserah Anda sih, bisa juga nggak disolder, tapi untuk lebih amannya saya menyoldernya agar lebih kenceng gitulah ya kalau saya. Tapi kalau Anda nggak ada solder, nggak ada T0 atau pengen lebih hemat lagi, ya nggak usah disolder, nggak apa-apa sih. Tapi saran saya harus disolder ya, saran saya sih. Tapi kan Anda juga bebas menentukan pilihan, oke? Kemudian kita akan memasang selongsong sesuai ukurannya. Jadi selongsong ini berfungsi untuk penahan dari short antara kawat satu dengan kawat yang lainnya. Jadi selongsong ini tahan bakar dan tidak mudah seperti isolasi gitulah, tapi lebih kuat lagi seperti itu ya. Untuk selongsong ini Anda bisa mendapatkan di toko online. Banyak ukurannya macam-macam sih, ada yang 2 mili, 3 mili, 4 mili, dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Terus mungkin ada yang bertanya ya, bang kalau diisolasi aja gimana? Ya nggak masalah, coba aja diisolasi aja. Tapi untuk lebih bagusnya sih saya sarankan untuk dikasih selongsong seperti ini yang tahan bakar, tahan panas dari suhu-suhu ekstrim ya, seperti pada pompa air ini yang ketika beroperasi suhunya cukup lumayan tinggi seperti itu ya. Oke, kita pasang selongsong terlebih dahulu.
Kemudian langkah selanjutnya adalah kita rapikan dulu. Cara perapiannya gimana bang? Kalau udah kayak gini ya kita tinggal tali aja, dan jangan lupa kasih tuh pembatas mikanya antara kawat primer dan kawat sekunder guna lebih amannya. Jadi konsumen tuh bakalan lebih yakin kalau pekerjaan kita itu safety dan bagus, paham lah ya. Oke, kita tali. Cara penaliannya juga tidak harus saya sampaikan secara detail lah ya. Mungkin Anda juga udah paham, Anda juga udah tahu apabila Anda sering menyimak channel ini. Jadi jangan lupa subscribe dan like-nya juga ya. Oke, kita tali terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya kita udah mencapai tahap untuk selak ya. Selaknya saya pakai selak back yang lebih encer dan lebih mudah meresap ya. Sebenarnya sih saya mau pakai selak varnish yang untuk pelitur gitu loh, tapi kok saya agak kurang meyakinkan, kurang yakin tentang selak pelitur seperti itu. Jadi saya tetap menggunakan selak yang khusus untuk dinamo seperti ini ya. Mungkin apabila pompa-pompa yang kecil-kecil bisa ya pakai selak apa itu varnish, selak varnish untuk pelitur itu loh, mungkin bisa. Tapi untuk dengan kapasitas pompa yang cukup lumayan gede ampernya seperti pompa LZ pump ini yang saya kerjakan ini, saya mungkin akan lebih menjaga
daya tahannya, kualitasnya ya. Karena ini cukup lumayan ada harganya lah kalau bagi saya sih ya. Tapi kalau Anda kalau ingin mencobanya untuk furnace pelitur ya silahkan, monggo, saya persilahkan. Dan untuk penyalaannya di sini saya tunggu sampai 24 jam ya, sampai benar-benar kering, sampai benar-benar keras ya, baru saya pasang dan baru saya coba untuk runningnya, untuk berjalannya, untuk berputarnya pada pompa air ini, apakah dapat muter, apakah tidak. Dan ini videonya ternyata udah sampai 22 menit. Videonya ini cukup panjang, namun saya akan menyampaikan sedetail-detailnya tentang pekerjaan yang saya kerjakan hari ini dan hari esok. Oke, dan mungkin sekian dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Apabila Anda ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan. Dan like-nya apabila kalian menyukai video seperti ini. Subscribe-nya tak tunggu. Komentarnya silahkan scroll ke bawah. Komentar sesuka hatimu.